bos yang waktu itu cerita tuh dia memprediksi kalaupun saya diterima, saya pasti tidak tahan lama. Dan ternyata saya termasuk yang tahan lama sampai sekarang. Bahkan banyak kejadian-kejadian di rumah yang kita betul-betul merasa bahwa my family is my happy gitu. Kerja dimanapun, nggak kerja pun juga punya target. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Nah, sekarang ini kan kita sudah memasuki era apa ya? Revolusi industri 4.0. Malahan untuk di Jepang sendiri tuh udah masuk ke level 5.0, tetapi lebih ke konsep society gitu ya, karena otomatis kan namanya teknologi juga harus tetap melibatkan yang namanya manusia gitu. Nah, sebagai seorang jurnalis dan sebagai seorang ibu gitu, bagaimana Mbak Iku melihat hal ini gitu? Silakan. Oke, jadi kan intinya kan seperti pembahasan kita dari tadi, maksudnya kita harus melek digital, mau industri 4.0, mau society 5.0, atau mungkin nanti ada perkembangan yang 6.0, 7.0, 8.0 dan lain-lain selanjutnya. Intinya kita harus siap melek teknologi, kita harus melek digital, dan itu juga yang saya jalani selama ini sebagai orang tua, sebagai pekerja di dunia media. Karena kita berkembang terus. Misalnya pada saat Tribun Timur ada tahun 2003-2004 itu kita hanya bentuknya koran. Kemudian kita mulai ke SMS Blast. Kita mulai berkembang secara digital, di mana pada saat yang lain belum mulai, kita langsung mulai SMS Blast. Kemudian pada saat media di Jakarta sudah masuk ke media online, media lokal di Makassar belum ada nih yang mikir untuk masuk dunia online, kita udah masuk ke itu. Jadi sebagai pekerjanya, saya secara pribadi harus selalu mengupdate teknologi itu secara berkala ya, bahkan saya langsung praktek, karena begitu naik ke asisten redaktor seperti saya bilang tadi, saya langsung memegang divisi online kan, editor untuk online. Jadi pada saat yang lain belum, kita harus update informasi tentang itu, bagaimana caranya, bagaimana mencari berita online, bagaimana sih membuat berita yang menarik secara online. Jadi kalau misalnya di cetak dan di online itu kan beda jenis beritanya. Beda yang menarik di cetak, belum tentu menarik di online dan sebaliknya. Kita harus mengupdate informasi seperti apa sih teknologi media online. Kemudian sekarang berkembang lagi dari media online masuk ke media sosial. Jadi Facebooknya Tribun Timur juga dibantu kembangkan. Saya kayak misalnya Facebook page-nya Tribun Timur sudah 800.000 followernya, hampir 1 juta followers. Kemudian mengembangkan juga media Instagram dan YouTube. YouTube-nya Tribun Timur juga ikut bantu dikembangkan. Misalnya kayak jadi host, jadi apa, kita betul-betul terus harus mengupdate informasi, mengupdate teknologi yang kita kuasai ke depannya. Nah, itu sebagai pekerja. Kalau misalnya sebagai orang tua, kita membantu anak dalam hal update informasi teknologi tentunya, Mbak Wina. Misalnya kayak kita mengajar dia untuk tahu soal YouTube ya. Kalau misalnya anak saya sendiri dari kecil itu sudah familiar sama YouTube. Jadi kayak sama bapaknya itu kan bergerak juga di bidang teknologi seperti Mbak Wina ini yang kamera apa begitu. Dia juga jurnalis, tapi jurnalis TV. Jadi dia sudah familiar sama YouTube sejak lama, dan itu sudah diajarkan ke anak saya. Anak saya dari umur berapa ya? Sudah punya akun YouTube sendiri yang berisi aktivitasnya. Jadi saya mengajarkan dia kayak bicara di depan kamera, itu dia tuh sudah bisa berani. Bahkan mungkin lebih berani dari mamanya. Dia bisa bahasa-bahasa kamera, bilang, "Hai semuanya, apa begini ini sekarang? Halo guys." Jadi dia sudah berani kayak gitu. Karena ini kan perkembangannya ke depannya pasti akan sangat dibutuhkan kemampuan bicara di depan kamera, kemampuan untuk seperti itu tuh sudah mulai ditanamkan di anak saya sejak awal sama bapaknya yang lebih berperan sebetulnya. Dia tahu teknologi YouTube, dia tahu bagaimana menggunakan YouTube. Memang sih apa ya, kalau sekarang anak-anak harusnya YouTube Kids ya, tapi untuk usia anak saya itu sudah tidak mau dia YouTube Kids. Sudah nggak mau dia dengan yang sudah bosan juga mungkin ya, karena agak terbatas kan. Jadi
yang perlu ditekankan ke dia itu kalau misalnya ada yang aneh-aneh, bahasa yang aneh-aneh, nggak boleh ditiru. Kalau ada yang lain-lain dilihat di luar dari yang biasa dia lihat, nggak usah ditonton. Yang sebenarnya kan kayak pengawasan itu agak sulit ya, apalagi kita bekerja, nggak mungkin kita lihat dia 24 jam. Paling nanti dilihat historinya dia habis nonton apa. Biasanya sih dia berulang-ulang nonton tontonan yang berhubungan dengan gamenya. Yang penting Game orang tua yang tahu dia main, historinya iya, ya. tahu historinya. Nah, paling dia nonton game ini. Kalau misalnya ada bahasa nih, tiba-tiba dia ngomong yang aneh, itu bahasa dari mana? Kalau dari YouTube nggak boleh diikutin. Kalau misalnya apapun yang didengar di YouTube kalau nggak bagus, kalau misalnya masih diikuti, nggak boleh nonton YouTube. Jadi misalnya ditekankan saya kayak gitu batasan-batasannya. Karena sebagai orang tua kita nggak bisa kayak, saya dulu seumur kamu cuman main di luar aja, main kelereng, kita nggak bisa kayak gitu. Kita juga nggak bisa membatasi karena perkembangannya Zamannya sudah beda. begitu gitu. Memang banyak yang Eranya bilang, beda lah. eranya beda. Banyak yang bilang anak-anak kasih main di luar, tapi ya apa ya, susah juga gitu karena Apalagi kondisi perkembangan pandemi ya, sekarang kondisi ini. pandemi, dan kedepannya itu akan dibutuhkan oleh anak-anak seperti yang Mbak Wina tanya tadi kan, perkembangan di dunia sekarang lebih ke digital. Jadi kita membekali dia kemampuan berdigital. Saya membekali diri dengan kemampuan dan mengembangkan diri dengan kemampuan digital. Jadi meskipun saya perempuan, meskipun saya ibu, saya tetap tahu bagaimana sih bikin YouTube. Saya juga tahu bagaimana bicara di depan kamera, apa YouTube begitu, teknologi, mobile banking apa semua harus tahu dan pastinya bisa supaya tidak ketinggalan zaman. Ya. Nanti Anata lebih tahu kan daripada kita. Ya, kalau Mbak Mimi sendiri bagaimana? Oke, saya melihat perkembangan teknologi sekarang menjadi dua sisi mata uang karena mengapa demikian? Sebab internet itu tidak ada hal yang bisa disembunyikan dalam dunia internet. Sisi powernya sangat besar untuk bisa kita promosi dalam hal untuk marketing, branding dan sebagainya. Dalam hal bahwa untuk anak-anak itu juga menjadi satu internet itu atau dunia teknologi itu menjadi satu istilahnya jalan pintas untuk kita anak-anak mengajarkan apa saja, dia tahu banyak hal. Sayangnya juga di sisi kekuatan power yang sangat besar itu pasti ada namanya juga dampak buruknya yang kita tahu bahwa juga sangat mudah memaparkan anak-anak untuk hal-hal yang sangat tidak baik untuk perkembangannya dalam hal misalnya psikisnya, karena di sana banyak berseliweran link-link yang menurut kita itu cenderung ke arah pornografi, cenderung ke arah negatif, kekerasan. Sangat terbuka sekali dunia teknologi sekarang, apalagi kalau kita ngomong tentang sosial media, ngomong tentang aplikasi ya. Anak-anak yang punya handphone karena sekarang mereka harus belajar secara online, pada akhirnya mereka harus ada dalam dunia teknologi itu, dan akhirnya ketika orang tuanya tidak tahu bagaimana memfilter anaknya, tidak paham tentang yang namanya digital safety, tidak paham tentang bagaimana yang namanya digital culture, maka sangat mudah itu keluarganya, apalagi anak yang belajar online, untuk terpapar yang namanya yang tadi kejahatan internet dalam hal bullying misalnya. Yang kedua, kejahatan internet dalam hal pornografi, karena sangat mudah dapat link itu. Meskipun Anda yang tahu VPN pasti tahu nih, tapi yang meskipun Anda tidak berlangganan VPN sekalipun kadang masih ada yang nyalip. Nah, terus kemudian dari hal misalnya faktor penipuan itu banyak sekali di sana. Cybercrime ya, sangat Cybercrime salah satunya ya. Kalau kita ngomong tentang dunia teknologi, sebenarnya melihat ke arah positif itu sangat menguntungkan kita dalam kita sebagai apapun basicnya, karena memanfaatkan teknologi itu sama dengan memudahkan segala pekerjaan kita. Namun kalau kita tidak membentengi diri, punya self defense-nya, punya kecakapan yang bagus, internet itu juga bisa membuat kita jauh cepat merasakan yang namanya penipuan dan sebagainya. Banyak deh, makanya saya sekarang ini Mbak Wina sebenarnya lagi sangat excited dan antusias dengan namanya digital teknologi. Sudah banyak ikut kurs-kursnya, bahkan ikut beberapa yang namanya kuliah singkatnya 4 bulan, 6 bulan. Saya tergabung di Start Your Content Academy, itu bagaimana kita passion to profit. Nah, terus kemudian ikut juga di belajar bersama Epafora. Jadi memang circle-nya saya untuk sosial media saya kalau di Instagram itu, karena saya memang mau mengembangkan Instagram saya ya, melihat saat ini Indonesia itu
sangat banyak pengguna internetnya, dan sosial media itu 61,8% share-nya ya dari 274,9 juta jiwa. Berarti saya melihat ada peluang di sana yang kalau saya tidak membangun dari sekarang, maka di saat semua orang Indonesia bisa mengakses internet di tahun 2024 sebagaimana programnya Pak Jokowi, 2024 itu semua orang Sudah bahkan harus sampai desa, melek ya. bahkan sampai desa-desa itu sudah memiliki fasilitas internet. Internet. Jadi kalau saya dari sekarang membangun hal itu, maka tahun 2024 saya bisa ibaratnya menyemplungkan apa saja untuk saya jual, Ya. itu bisa bagus. Tidak ada kata terlambat Tidak ada kata pokoknya ya. terlambat. Kita Kita tidak- setiap hari bisa belajar apapun gitu. Untuk terus membuat pengetahuan kita mengenai digitalisasi ini lebih banyak lagi. Jangan yang terlalu sulit-sulit. Manfaatkan saya dulu Instagram tak Ya. atau Media Facebook sosial tak, yang kita media punya sosial lah yang ya. kita punya. Jangan cuman percuma habiskan kuota kalau cuma lihat lambe-lambe itu atau cuma melihat misalnya ya, Itu tuh yang ya atau cuma misalnya melihat baca berita. baca berita dan sebagainya. Itu baca berita sih kalau saya Ya, penting. Saya positif, bahkan sekarang ya. membaca apapun itu melalui laman portal, laman akun-akun buzzer, tapi memang dia punya berita up to date yang di daerah saya, Ya. Makassar tentunya, Sulawesi, atau updating ilmu untuk yang nasionalnya lewat sosial media. Tapi kalau kita habiskan kuota kan cuma lihat Orang joget-joget saja. orang joget-joget ya. apa dan sebagainya. Ya, sometimes hiburan itu penting, Iya. tapi ya Bukan yang utama yang pada utama. saat Saya kita selalu searching ya di internet Iya, atau di mungkin media karena sosial. basicnya kita di lingkungan sekarang ada namanya berusaha ya, jadi apapun saya lihat itu saya mau jadi konsumtif, tapi apa yang saya beli itu bisa mendapatkan profit, Iya, iya. gitu ya, seperti itu. Pebisnis. Ya memang ya begitulah kalau kita Otak-otak bicara pebisnis. dengan ini ya. Pebisnis. Tidak, Memang makanya dia pebisnis alami dari hati yang paling dalam kayaknya. bukan maksudnya saya buang kuota saya Iya. nih, beli kuota kan mahal. Hari Betul. ini orang bisa kehilangan Apa yang dompet. bisa kita dapatkan Ah. dari apa yang sudah kita keluarkan benar, gitu. benar itu. Iya. Apalagi zaman serba susah, Pak. Nah, ini Curhat, Bu. ini kayaknya dari tadi Iya, sesi curhat curhat jadi. semua nih. Nah, kan saya mengajak orang membuka matanya bahwa apapun bisa jadi Ya. potensi kalau kamu ada di jalur yang tepat. Ya. Ayo mari belajar bersama saya. Nah, Hubungi. mengenai etika digital ya, ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat menarik di era sekarang gitu. Karena seperti yang kita lihat ya, yang kita pantau perkembangan di media sosial itu, apalagi selama pandemi ini lebih banyak ya orang bukan menikmati sebenarnya, orang melihat gitu konten-konten yang dalam tanda kutip kurang bermanfaat gitu. Nah, ini menurut Mbak Mimi dan Mbak Iko mengenai etika dalam bermedia sosial ini seperti apa sih gitu, sehingga anak-anak kita ini jangan hanya melihat hal-hal yang kurang bermanfaat itu tadi gitu ya, seperti Mbak Mimi bilang hiburan boleh gitu sesekali ya, tetapi kan tidak harus melulu itu, karena kita harus mengisi diri kita juga gitu untuk persiapan di masa depan kita. Nah, bagaimana Mbak Mimi dan Mbak Iko melihat mengenai etika bermedia sosial ini? Dari Mbak Mimi dulu Saya lah. dulu ya. Oke. Dari etika bermedia sosial, banyak orang kebablasan dengan dunia internet sekarang, dengan melihat bahwa internet satu pintu yang sangat bagus untuk dia bisa mengeksplorasi segala hal tentang dirinya, bisa bebas berpendapat dengan apa saja yang kita sebut dengan netizen itu yang maha benar, kan? Tanpa sadari bahwa kita sebenarnya sebagai manusia dan makhluk sosial dan sebagai orang yang berpendidikan, sebagai warga negara Indonesia punya hal yang harus kita perhatikan karena ada hukum di balik itu. Jangan salah loh bahwa dari apa yang Anda ketik itu bisa berimplikasi terhadap yang namanya jeratan hukum Undang-Undang ITE. Kalau juga bisa dalam KUHP, hukum Ya, pidana. hukum pidana. Pidana karena misalnya ujaran kebencian, bisa juga karena Asusila pencemaran nama juga. baik, asusila juga ada di sana. Jadi jangan bablas karena faktor teknologi, jangan juga bablas karena internet, jangan bablas karena sosial media. Anda bisa membuat apa saja. Cocok itu sosial mediamu, akunmu. Cocok juga kau bisa berpendapat, bebas berpendapat. Itu ada kok di pasal 28, tapi Itu ruang publik. ini ruang publik. Semua orang melihatnya, dan jangan salah bahwa dalam ilmu sosiologi, ya, dalam ilmu sosiologi menurut Pak Waluiber bahwa budaya Masa itu kuliah bisa saya. terbentuk ketika orang berinteraksi dan terjadi secara terus-menerus. Jadi, misal nih, Mbak Wina punya kebiasaan membaca atau apa, itu bisa menjadi kebudayaan, itu bisa menjadi budaya untuk Mbak Wina dan circle-nya kalau itu selalu Anda lakukan dan orang-orang sekitar Anda mengikuti itu. Ya. Kan menjadi budaya pada akhirnya toh. Nah,
Ini yang kita mau supaya budaya itu lebih positif. Internet ini membawa kita lebih positif. Jangan lebih kepada masyarakat yang lebih tidak tahu diri begitu. Mau ngomong apa saja, ngomong apa saja. Mungkin dikira sosial media itu tidak dipantau ya. Sekarang ada yang bisa berkrimnya, anu loh, Mabes Polri loh. Dan semua itu bisa terpantau. Dan jangan lupa bahwa apapun yang kita lakukan di dunia digital itu ada jejaknya. Yang kamu posting di laman orang, kamu komen, like, kamu share, bahkan kemudian kamu save, itu tersimpan abadi di servernya apapun yang kau lakukan. Misal kau di server Google, contoh ya, yang nakal-nakal, kau searching situs-situs apa, itu tersimpan abadi di servernya Google. Dan sometimes kapanpun mau dibuka bisa dibuka. Tinggal ketik keywordnya akan kelihatan kian. Apalagi kalau kamu loginnya di wifi gratis, atau loginnya di tempat device-nya kamu punya teman. Misal, kan kita kadang pinjam punya teman laptop atau jaringannya teman tak, itu bisa loh kelihatan. Kalau orang udah paham ini, bahaya sekali nih. Bahaya. Iya, bahaya. Bukan aneh di laptopnya orang. Iya. Apalagi kalau nggak logout ya. Wah, apalagi kalau nggak parah logout, aduh lagi. lebih bahaya lagi. Iya. Saya cuma sering lupa logout kalau buka mobile banking, Mbak. Kan pinjam HP kok. Nah itu yang bahayanya, Mbak Win. Ya saya selalu bukan merasa bahwa sok pintar, tidak. Saya pun juga belajar. Ayo manfaatkan teknologi sekarang. Bahkan saya kadang gemes, jangan jauh-jauh. Kadang lihat orang-orang sampingku, keluargaku. Karena saya sama orang lain, sesama orang lain itu maksudnya, kok mau berubah terserah. Yang jelas cukup saya tanya tuh, gitu. Setidaknya kita sudah mengingatkan karena kita punya pengetahuan lebih gitu daripada mereka. Tapi sangat bodohnya Anda ketika tahu bahwa kita ini hidup di era teknologi. Tapi dirimu tetap dengan dirimu yang sebegini misalnya yang saya tahu. Nggak usah misalnya upgrade skillku. Mau Kak juga kemana? Nah itu tak bisa. Kalau dari Luar biasa, saya berasa kuliah ini. Saya berasa kuliah lagi. Untung dia yang duluan, bukan saya. dari Mbak Iko gimana Mbak Iko? Saya melihat media sosial itu tidak seserius Mbak Mimi melihat media sosial ya. Maksudnya dalam artian memang kan dunianya Mbak Mimi kan uang didapat dari media sosial. Kalau saya melihat media sosial sendiri itu lebih sebagai pelepas dari keseriusan itu sendiri. Kalau misalnya untuk media sosial pribadi saya kan juga kelola media sosialnya kantor. Tapi kalau kantor lain lagi ceritanya. Tapi ini saya bicara sebagai media sosial pribadi. Di media sosial saya itu lebih melihat sesuatu yang ringan-ringan, mengalihkan dari kehidupan yang tidak ringan ini. Beberapa gosip-gosip, tentunya berita-berita juga saya lihat perkembangan dari media sosial. Untuk kalau misalnya etika media sosial, saya setuju dengan Mbak Wini, jangan asal mencela orang. Kan sebagai netizen yang budiman kita jangan suka cela orang. Kalau nggak suka, jangan menghina orang. Nah terus kalau untuk soal postinganku sendiri saya ini termasuk yang jarang posting foto sendiri, jarang posting. Kalaupun memposting ya yang fun-fun saja, biasanya jarang lah saya jualan. Mungkin kalau Mbak Mimi melihat media sosial sebagai sumber pemasukan, saya lebih ke senang-senang saja hiburan. Kadang saya posting diriku untuk diingatkan lagi beberapa tahun ke depan, karena kan Facebook punya fitur seperti itu, Instagram juga, supaya saya tidak lupa apa yang saya lakukan lalu. Untuk mengenang-kenang untuk mengenang ternyata saya pernah begini. Ternyata saya sama Mimi gitu. tahun kapan itu? Kenangan-kenangannya. Ada muncul fotonya Wina waktu akikahnya anakku. Berapa tahun yang lalu itu kita? Ya, banyak 7 tahun orang yang lalu. Saya sih melihat media sosial lebih ke sesuatu yang ringan gitu. Tidak untuk sesuatu yang terlalu diseriusnya. Media sosial pribadi ya, ini saya bicara media sosial pribadi, bukan saya sebagai pekerja di kantor. Jadi tapi saya suka malas lihat itu kalau media sosial pemilunya kapan, masih tetap sekarang bahas presiden, orang presidennya. Itu saya paling malas kalau sudah bahas politik apa begitu di media sosial yang saling menjatuhkan. Sejak zamannya, itu termasuk etika sih menurutku ya. Maksudku, memang kau bebas share apapun, tapi kan kau punya teman di media sosial yang mungkin tidak sepemikiran sama kamu. Kalau misalnya kamu tidak suka, ya skip saja. Maksudku, kalau misalnya kau tidak suka dengan seseorang tuh, kau hanya perlu
membela atau membenarkan konsep yang kau suka. Saya Betul, paling nggak pastinya suka kalau misalnya orang bilang ini kan media sosial, kalau kau ya terserah saya mau posting apa ya, kan nggak bisa juga begitu. Itu namanya media sosial, bukan media pribadi. Sudah ruang publik. Iya, ruang mau, publik. mau Dan di kau harus private sekalipun sama juga aja kayak sudah kau bicara masuk sama ruang orang tuh publik. kau harus memperhatikan kata-katamu, kau harus memperhatikan kalimat-kalimatmu. Hati-hati dalam memposting karena banyak orang di sekitarmu yang lihat kamu gitu. Hati-hati juga dalam berkomentar seperti yang Mbak Mimi bilang. Gitu deh. Ini kita ada pertanyaan lagi nih. Saya mulai dari Mbak Sutra dulu ya. Soalnya dari tadi bilangnya Iya. jangan saya dulu, jangan. Nah, Sempat mikir. Nah, gini Mbak Sutra, sebagai seorang wanita karir ya, apalagi sudah cukup banyak perusahaan yang pernah ditempati gitu ya, pernah bekerja di sana, pernah di perusahaan internasional juga gitu. Apa harapan dari Mbak Sutra sendiri untuk para wanita gitu ya, sehingga mereka bisa melihat masa depannya lebih baik lagi, khususnya di era digital ini? Oke. Kalau menurut saya sih poin pertamanya adalah istilahnya kita sebagai wanita untuk posisi saat sekarang ini nggak boleh gaptek. Kan ada tuh biasa istilah gaptek tuh. Itu satu hal yang mungkin yang benar-benar kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena memang konsepnya sekarang digitalisasi. Jadi posisinya adalah kita sebagai perempuan semaksimal mungkin kita update semua hal yang bisa membantu kita baik dalam lingkup pekerjaan maupun dalam lingkup rumah tangga untuk memahami. Contoh simpel untuk di kehidupan rumah tangganya kita. Anak-anak kita sekarang kan lagi Zoom nih. Berarti Zoom itu adalah suatu hal yang kita sebagai seorang wanita ya harus tahu. Karena saya tahu banget, ada beberapa teman saya, Zoom itu gimana sih cara loginnya, cara daftarnya, nah seperti itu. Jadi itu contoh simple yang kita sebagai seorang wanita harus mempunyai kemampuan lebih dan mengupdate segala hal terkait dengan teknologi untuk kondisi saat ini. Begitupun kalau di dunia pekerjaan, dan itu juga sebagai perempuan kita harus tahu contoh mobile banking. Mobile banking itu adalah salah satu tools yang untuk ibu-ibu banyak hal yang bisa diminimalis untuk keribetannya sebagai seorang perempuan. Isi token, isi token. Dengan mobile banking kita nggak perlu capek-capek kalau Alfamart beli token gitu loh. Dengan mobile banking kita bisa langsung melakukan eksekusi isi voucher seperti Memberi itu. kemudahan ya. Memberi kemudahan. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga maupun yang kita berkarir mengupdate lah segala informasi terkait teknologi yang untuk memudahkan kita seperti itu sih. Terus yang poin keduanya adalah ya kita sebagai perempuan harus selalu mempunyai value. Value-nya kita adalah bagaimana bisa di lingkup keluarganya kita ya kita mempunyai suatu hal yang bisa mensupport keluarganya kita secara personal. Terus yang kedua ya di lingkungan pekerjaan kita ya berarti kita memang harus apalagi kalau misalnya kita sebagai seorang perempuan wanita karir adalah seorang pimpinan ya berarti bagaimana caranya kita mempunyai value untuk tim kita seperti itu. Begitupun dengan di lingkup pertemanan kita ya seperti itu. Kan biasa tuh kalau di grup tiba-tiba butuh apa. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak kita punya value untuk teman-teman kita juga. Membantu seperti itu. juga ya teman-teman. Membantu. Banyak hal. Tiba-tiba misalnya ada teman-teman, ini saya di SMS nih minta OTP. Nah, kalau nggak update terkait dengan hal teknologi, banking dan lain-lainnya, tiba-tiba ya mungkin yang nggak paham, ya udah langsung aja ngasih OTP. Nah, kita yang udah mengerti OTP, nomor telepon, alamat email itu adalah hal yang privasi yang tidak boleh di-share dengan orang lain seperti itu. Nah, kalau mobile banking ya boleh lah ya. Bang Mega adalah salah satu pilihan mobile banking yang lengkap selengkap-lengkapnya. Jadi mau ngapain aja kalau Bang Mega namanya tuh M-Smile loh. M-Smile namanya tuh M-Smile. Susah ya kalau sama media ya. Apalagi sudah level kepala cabang gitu. Nggak apa-apa, biarin aja Mbak Wina. Sometimes mungkin jadi sponsor lain nanti. Iya, enggak, karena kan ini kan sesuai dengan ininya. Sarannya sebagai perempuan, saya betul. sarankan nyari mobile banking yang lengkap. Nah, Bang Mega adalah salah satu mobile banking dengan M-Smile yang lengkap banget. Yes. Nah, Seperti kita itu. ke Mbak Mimi sekarang ya. Ya, satu jadi perempuan itu harus mandiri. Jadi perempuan harus mandiri, jangan apa-apa dapat fasilitas dari suami. Itu penting.
Saya banyak belajar dari teman-teman, dari keluarga yang mungkin karena kehidupannya mapan dulunya, dan sebagainya, apa-apa dapat, apa-apa langsung terima, disediakan depan mata. Begitu there's something happen, karena kondisi, kan siapapun sekarang di pengusaha level apapun pasti merasakan down di masa pandemi, ya kan, pasti berdampak. Adalah hal-hal yang tidak mungkin seperti biasa terjadi. Nah, kalau misalnya perempuan yang tidak mandiri, kita sebagai perempuan tidak menunjang suami juga, dan tidak punya basically untuk mau berusaha, atau setidaknya kalau passion kamu buat kue, kenapa tidak buat kue itu untuk menjadi ladang usahanya kamu juga? Nah, misalnya ya. Dari hobi ya. Dari hobi, misal Usaha. teman-teman passionnya adalah berdandan, kenapa tidak menjadi beauty influencer? Hari gini orang dibayar loh dari beauty influencer. Kalau misalnya perempuan kamu sukanya traveling kemana-mana, jadi travel blogger dong, kan seperti itu. Maksudnya banyak hal yang perempuan kalau dia melihat potensinya itu bisa menjadi penghasilan untuk dia. Untuk kamu sendiri, yang kedua untuk keluargamu. Yang kalau apapun kan, meskipun kita berumah tangga kan tidak harus bahwa segala hal menjadi tanggung jawab suami. Kalau saya seperti itu ya, di keluarga saya seperti itu. Jadi memang ada porsinya masing-masing, meskipun suami adalah yang punya tanggung jawab terbesar untuk menafkahin keluarga. Tapi kan kita perempuan masa juga apapun dari A sampai Z-nya harus suami yang ini, kan kita juga butuh yang namanya penghasilan sendiri. Jauh lebih enak loh rasanya kalau kita punya penghasilan sendiri, mau apapun bisa. Sometimes mau me time sama teman-teman nongki, nggak minta izin. Harus minta izin, Maksudnya pengeluaran duitnya. Ya. Kalau keluar rumahnya wajib. Ya. Karena perempuan kan butuh banyak sekali toolsnya, Mbak ya. Mana alis, mana ini, mana ya kan. Jadi memang harus punya penghasilan sendiri. Perempuan banyak. Banyak. Apalagi dalam dunia, ya kalau dari pengalaman saya sekarang, karena sama-sama berusaha, jadi saya kayak sama suami saya itu kayak partner life, partner bisnis juga. Hampir setiap hari tidak pernah berpisah, karena kita ada di core bisnis yang sama, ya, core bisnis yang sama. Tapi meskipun begitu, saya tetap punya satu side plan sendiri, bahwa apa yang saya jalankan ini tidak bisa saya 100% di sini, jadi saya harus punya satu, ya saya membekali diri saya kalau lihat kondisi saat ini, karena memang masanya adalah era digitalisasi. Di Indonesia ini 274 penduduk Indonesia, 202 juta penduduk adalah pengguna internet, pengguna sosial media 168 juta, which is itu 61,8% dari penduduk Indonesia. Itu satu ladang potensial buyer loh Mbak, kalau kita manfaatkan. Nah makanya saat ini saya mengajak teman-teman juga untuk semuanya, ayo belajar literasi, belajar digitalisasi, semua hal bisa kita kembangkan jauh lebih bagus lagi. Dan paling bagusnya sekarang pasti semua punya Instagram dan Facebook kan, pasti punya kan. Nah ada program monetisasi dari dua platform ini yang kita bisa dapat cuan dari sana. Cuman upload foto, upload itu sudah dapat cuan. Dan kemudian mengasah potensinya, bakatnya saya bisa di mana nih, kan punya ladang penghasilan sendiri nantinya. Gitu. Jadi saya mengajak perempuan tuh satu mandiri, dua kreatif, ketiga melek digital. Melek digital itu yang penting. Sekarang nah, terakhir nih. Enak loh, terakhir. Kan tadi kan Tinggal ngomong terus. Tinggal bilang saya sependapat, sudah selesai. Saya setuju dengan Mbak Sutra bahwa harus melek digital ya kalau perempuan. Ya terserahlah dia mau wanita pekerja, passionnya di mana kan, dia mau wanita pebisnis, dia lebih suka di rumah bersama keluarga dan suaminya. Tapi harus bisa jangan gaptek. Supaya lebih mensimpelkan hidup. Dan selalu buka wawasan dalam artian jangan cuma nonton gosip, jangan cuma nonton gosip juga, jangan cuma nonton sinetron, jangan cuma nonton film, buka juga mata terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Setuju. Untuk membuka pikiran, membuka pengetahuan supaya perempuan itu enggak close minded ya, harus open minded dan tahu banyak hal. Jadi banyak-banyak baca berita nih. Baca beritanya di Aduh kayaknya nih Tribun. Bang Mega kayaknya harus dari jadi open minded rasanya. Tapi memang penting. Jadi sebagai perempuan itu juga harus banyak tahu soal kondisi sekitar. Jangan cuma tahu Saiful Jamil bebas, tapi juga harus tahu ada kebakaran di mana, ada peristiwa besar apa di mana, vaksin, manfaat vaksin atau apa, karena harus tahu juga. Nanti itu kita bisa ajarkan ke anak-anak, kita bisa informasikan ke anak-anak apa yang
kita tahu, jangan sampai kita tidak tahu apa-apa, nanti kita tidak bisa ajar apa-apa ke anak. Gitu lah. Sisanya saya setuju dengan Mbak Bibi dan Mbak Sutra. Emang deh terakhir. Sebelum kita closing, ini pertanyaan terakhir ya, karena kita terbatas juga oleh waktu. Apa harapan Mbak Sutra, Mbak Mimi, dan Mbak Iku untuk Kota Makassar tercinta kita ini? Saya mulai dari mana ini? Ini dulu. Dari sini aja, ini belum pernah. Oke. Karena basicnya saya adalah pelaku UMKM, ya harapannya pastinya pemerintah melihat kita menjadi satu sebenarnya katrol ekonomi daerah yang kalau UMKM itu diberi ruang, kebijakannya juga tidak memberatkan untuk kita, pastinya kita bisa membuka peluang lapangan kerja lebih bagus, kemudian sektor ekonomi bergerak lebih bagus lagi, karena kita merasakan pandemi ini banyak yang tutup, akhirnya banyak yang kesusahan juga kan, jadinya kalau ya di sisi lainnya saya sangat menginginkan bahwa Makassar punya citra positif, kemanapun kita ketika orang tahu bahwa kita orang Makassar itu bagus, bukan berarti Makassar itu kasar dan sebagainya atau masih rawan begal dan sebagainya itu. Tapi saya yakin pemerintah Makassar pasti selalu memberikan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat Makassarnya. Untuk warganya ya. Untuk warganya. Mbak Iku. Terakhir. Ya. Kalau misalnya harapan saya sih mewakili saja harapan semua ibu-ibu dan sebagian bapak-bapak di Makassar bahwa sekolah dibuka kembali. Pemerintah saya harap bisa menemukan cara yang aman untuk anak-anak sekolah supaya mereka bisa masuk kelas seperti sebelumnya. Bukan karena ibu capek menjadi guru itu. Ya itu sebagian ya. Maksudnya apa ya, kalau misalnya kayak level-level kayak anak saya yang kelas 1, kelas 2 itu kita wajib mengajarkan dasar. Ya, kita harus mengajarkan dia membaca. Membaca itu wajib. Sekolah biasa bilang pokoknya harus bisa membaca. Nah, pokoknya harus bisa membaca ini bagaimana caranya? Itu udah. Membaca itu salah satu hal. Terus berhitung, menambah. Terus kali-kalian, itu kan semua basic yang akan dibutuhkan sampai besar. Dan saya sendiri sebagai orang tua tidak pernah tahu bagaimana caranya memberi pengertian anak-anak itu 3 kali 2 itu apa. Kalau karena jadi di bukunya itu 3 kali 2 adalah 2 tambah 2 tambah 2. Padahal kan secara kalau pengertian 3 kali 2 ya 2 kali 3 sama aja. Tapi tidak boleh seperti itu kalau di pelajaran. Dan saya tidak punya dasar untuk mengajar itu salah satunya ya. Dan itu fungsi guru memang ya. Ya, untuk memberikan pengertian apa sih 3 kali 2. Misalnya ini kan salah satu contoh kecil ya, selain membaca. Banyak juga saya lihat teman-teman yang ada beberapa yang belum bisa membaca, mungkin karena orang tuanya tidak menemukan tools, ya, tidak menemukan cara bagaimana sih bisa membuat anak membaca dengan cepat. Membaca dan mengenal huruf. Kan kalau di sekolah itu ada, bukan cuma sekedar membaca baca, tapi dia harus tahu bahwa itu adalah B dan A. Kalau kita kursus kan, kalau anak-anak kursus kan langsung saja membaca apa begitu. Kalau di sekolah enggak. Anak-anak harus tahu bahwa itu adalah B dan A. Dan itu selama ini saya dibantu sama bapaknya. Alhamdulillah bapak saya suami saya itu lebih sabar dan lebih tahu cara mengajar anak. Jadi dibantu sama dia mengajar anak membaca, memulai menghitung, kurang, tambah, kali. Karena kalau mamanya saya jadi intinya harapannya ada intinya kembali ke harapan. Bukalah sekolah, tolong temukan cara bagaimana caranya anak-anak bisa sekolah supaya mereka tidak ketinggalan. Karena kalau cuma dikasih lihat YouTube, di Zoom saja itu tidak membantu mereka. Dan dalam kehidupan sosialnya anak-anak juga jadinya kurang sekali. Beda ya dengan tatap muka dengan secara anak saya karena tidak ada saudaranya, tidak ada kakak adiknya, jadi hanya mamanya. Dia tidak tahu bagaimana caranya nanti bersosialisasi dengan umur sebayanya. Ibu Iku ini curhat terselubung terhadap sekolah anaknya juga kayaknya ini. Untungnya anak saya bukan di sekolah Islam terpadu kayak anaknya Mbak Mimi dan anaknya Mbak Sutra. Jadi pelajarannya masih umum. Saya bisa bayangkan kalau pelajarannya sudah khusus. Coba Mbak Sutra kalau tanya hadis jadinya kemana? Ikut menghafal. Alhamdulillah saya hafalannya pasti akan jauh lebih susah. Ya pokoknya begini, tiap pasti harapannya juga sama nih. Sama. Ayo buka sekolah. Bukan sekolah, temukan cara supaya anak-anak bisa sekolah. Nah, terakhir Mbak Sutra. Ya. Kalau saya sih minta tolong pemerintah, kan selama 2 tahun ini sudah beberapa kali fase PPKM ya. Dengan kondisi yang ada PPKM level berapa, ada konsep PPKM berapa. Nah, semoga dengan 2 tahun ini ada sedikit learning buat pemerintah atau mungkin banyak learning buat pemerintah
yang bisa membuat bisnis itu tetap berjalan dengan normal. Karena saya sangat tahu sekali PPKM itu mengakibatkan beberapa sektor bisnis akhirnya bukan lagi terengah-engah, tapi pelan-pelan Mati. Ya. tidak sangat berjalan dengan normalnya. Contohnya teman-teman mungkin karena saya background hotel, jadi akhirnya saya melihat teman-teman yang background di hotel, terus teman-teman yang IO, yang lain seperti itu. Dan saya secara perbankan adalah akhirnya berimpak secara Berimbas, ekonomi, ya. secara Ya. general, dan itu juga secara otomatis mempengaruhi target saya, Mbak. Karena bagaimana mau saving money kalau yang kita putar aja cash flow-nya nggak ada. Ya, jadi formula PPKM-nya mungkin ya suatu saat nanti mungkin udah ada hal yang bisa dilakukan, strategi yang maksimal, yang bisa tetap orang bisa berjalan bisnisnya, karena saya Tetap sangat sehat, yakin ya. kita semua itu secara automatically udah alam bawah sadar prokesnya itu pasti berjalan, Iya. karena nggak ada orang yang mau menantang maut. Betul. Karena Iya, betul. di sekitar kita udah lihat dengan sendirinya adalah ada orang-orang dekat kita yang jadi korban keluarga dengan kita, dengan teman-teman COVID kita. tersebut, sehingga menurut saya secara tidak langsung, secara tidak sadar, semua orang itu sudah aware dengan hal tersebut. Jadi mungkin PPKM-nya tidak langsung se-ekstrim yang dulu-dulu, ada formula yang pemerintah udah temukan sehingga bisnis tetap berjalan, maka perekonomian mungkin bisa lebih stabil, ya mungkin kita di orang-orang dunia perbankan ya bisa lebih enteng Ya, lagi. everybody's Yes, happy jadinya ya, yes, semuanya betul. harus bahagia walaupun menjalani hidup di masa pandemi. Kalau bisa stop Kalau ya kodongan anak-anak saya udah PPKM. diwakilin yang dua ya, jadi gua nggak usah bilang soal anak-anak. Kalau bisa yang harapannya yang PPKM itu jam pembatasan malam stop nih, kasihan sudah Mi. Kalau yang orang UMKM aduh sudah Mi kodong. Ya. Ini tabungan-tabungan semua no limit nih Pak. Ya kita berharap semua masyarakat sama ya, artinya bukan hanya sebagian kita saja gitu, tetapi seluruh masyarakat, pemerintah juga harus lebih sering lagi untuk sosialisasi sehingga semuanya juga bisa hidup gitu, bukan hanya satu sektor saja, tetapi semua sektor harus bisa bangkit dan Yang penting ya. bisa normal kembali. Yang penting sadar vaksinnya, karena tidak akan bisa normali betul kalau tidak semua orang vaksin. Ya. Itu kecuali ya yang memang nggak bisa karena Iya. penyakit dan sebagainya. Tapi kalau kamu bisa, ayo vaksin kok, kasihan. Karena bukan cuma dirimu saja, banyak perusahaan lain, banyak orang yang bergantung dari kamu. Seorang itu nggak vaksin loh, ya enggak Mbak? Oh, Makanya nih orang mau vaksin sekarang karena mau masuk mall. iya. Jadi vaksin karena masuk mall ya. Oke. Yang beli taman. Iya. Baik, ya. Sudah vaksin tahu di Peduli Lindungi, coba tahu nggak tahu lagi caranya upload Peduli Lindungi. Nah bermasalah juga itu. Ya benar. Jadi harus memang melek teknologi sekarang, melek Aduh, aplikasi. ini seru sekali ya ngobrol gitu sama ibu-ibu milenial gitu kan, nggak ada habisnya karena mereka sudah melalui banyak hal, tetapi juga tetap memiliki kecanggihan gitu. Jadi sangat paham juga teknologi, sangat paham era digital seperti apa. Sampai-sampai kita sudah sebenarnya ingin ngobrol lebih banyak lagi, cuman karena terbatas oleh waktu. Jadi terima kasih kepada ketiga narasumber kita, kepada Mbak Mimi, Mbak Sutra, Mbak Iku yang sudah bersedia hadir dan berbagi cerita yang sepertinya sebenarnya masih banyak ceritanya ini yang mau di-share. Mungkin next time ya, kapan-kapan kita akan bersama lagi. Mungkin ada part 2, part 3 dan seterusnya karena sepertinya happy banget ini masuk di Suarata. Iya, happy banget. Ada curhatnya, Siapa tahu ada chapter 2 nanti di event saya gitu. ada mengenang masa lalunya. Dan nanti mungkin kita akan menggali lebih dalam lagi ya hal-hal Yes. lainnya dari para bintang tamu kita. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kehadiran semuanya.